Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Dalam mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita panjatkan puja kepada Yang Maha Kuasa dan puji kepada Yang Maha Memberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, baik nikmat sehat maupun nikmat kesempatan, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama untuk mengikuti acara pada hari ini. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengawali acara kita pada hari ini, tentunya tidak afdol jika kita memulai acara tanpa didahului dengan berdoa. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Baik, hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Nia Kurniawati SPD. Kepada yang terhormat Ibu Nia Kurniawati SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati dan saya cintai serta banggakan rekan-rekan seperjuangan, teman-teman guru-guru sewilayah Bungkus Taman Jaya. Puji syukur dari Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan KKG sekaligus diseminasi aksi nyata. Perkenalkan, nama saya Nina Nurdina. Saya calon guru penggerak angkatan 11 kelas 27 pada kesempatan ini akan membersamai Bapak Ibu sekalian bersama rekan saya Ibu Nur Fitriana Haris kelas 11 020.
Kami calon guru penggerak dari SD Negeri 2 Sodong. Mohon izin pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua untuk menyampaikan aksi nyata kami mengenai budaya positif. Sebelum kita mulai, mari kita luruskan niat, ikhlaskan hati, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan turunnya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi sebuah ikhtiar bagi kita untuk memperbaiki proses pembelajaran kita di kelas. Salah satunya adalah sekarang kita mengenal budaya positif. Mohon izin untuk presentasi yang pertama saya yang akan menyampaikan, dan untuk selanjutnya nanti rekan saya. Bapak Ibu sekalian, sedikit boleh dipegang dulu pundak teman-teman yang sebelah kanan. Pundak sebelah kanan. Kalau yang jauh agak aja kena. Pundak sebelah kanannya dipegang oleh semua. Sambil katakan dan ikuti. Keren. Hai temanku solihah. Hai temanku yang soleh. Hari ini kita akan menjemput ampunan Allah, serta ridho Allah untuk menuntut ilmu. Hari ini kita akan belajar mengenai disiplin positif. Ingatkan aku ya, jikalau sedang menyimak ini, kita silentkan yuk HP-nya. Hayu. Terima kasih ya. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya mengajak seperti itu? Karena ini kaitannya dengan hidup dan kehidupan kita di dunia pendidikan. Bapak Ibu sebenarnya tentu sudah mempelajari ini di PMM, atau Ibu pernah baca-baca, atau Ibu pernah mendengar dari orang lain. Pada kesempatan ini, mari kita samakan persepsi kita, sehingga kita tidak salah. Apa itu budaya positif? Kenapa harus ada budaya positif? Kenapa zaman dulu kita tidak pernah mendengar budaya positif? Nah, ini kita akan gali pada kesempatan hari ini. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, coba sekarang Bapak Ibu pegang sedotan yang ada di depan Bapak Ibu semua. Ini adalah barang berharga yang sangat berharga bagi Bapak Ibu semua. Tentu definisi berharga itu masing-masing berbeda. Di samping kiri kanannya kalau berbeda, coba sekarang paksa orang yang ada di tengah itu atau teman Bapak Ibu itu boleh dipaksa untuk memberikan barang berharganya itu, mau dengan bujukan, mau dengan rayuan, mau dengan kekerasan, apa ya? Ketika kita memiliki sesuatu, kemudian dipaksa oleh orang lain untuk memberikannya, baik paksaan itu berupa rayuan maupun ancaman maupun
bentakan dan lain sebagainya, maka apa yang terjadi? Maka jika pun terlepas, maka terlepasnya itu adalah terpaksa. Ini Bapak Ibu, ini sebuah gambaran kita. Ketika kita berdiri di depan anak-anak kita di kelas, kemudian kita memaksanya untuk belajar, merayunya untuk belajar, maka di sana ada kesalahan-kesalahan, ada miss, ada ilusi. Satu, selama ini kita menganggap bahwa ketika kita belajar itu adalah kita harus mampu mengontrol. Ini adalah kesalahan terbesar kita. Anak harus kita kontrol dan dalam kendali kita. Kita sebagai super power di kelas atau di sekolah itu Bapak Ibu titip dari sekarang. Semenjak saya berdiri di sini, maka tidak ada lagi guru-guru di wilayah Gugus Tumpah Taman Jaya yang memperlakukan peserta didik sebagaimana guru-guru kita, orang tua kita dulu memperlakukan kita. Ilusi yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Itu sebuah ilusi, sebuah mimpi yang benar. Bahwa kalau kita mengkritik orang atau kita membuat orang lain merasa bersalah itu, karakter dia akan semakin kuat. Itu salah. Ada teman kita datang ke sekolah terlambat, kemudian kita kritik atau tunggu kurang kali terus halui di kelas, ibu dongkap siang, itu kan merasa bersalah. Si guru merasa bersalah. Maka itu adalah kalau kita menganggap itu akan membuat karakter dari orang yang kita ajak itu jadi baik, termasuk juga ke anak. Ini kesalahan besar kita, termasuk saya. Maka semenjak belajar ini obat-obatnya. Saya yang dulu dengan saya yang sekarang itu berbeda. Kalau dulu saya menganggap ketika anak ini tidak mengerjakan tugas atau PR, nah kenapa tidak mengerjakan tugas atau PR? Kemudian kita seperti menyalahkan, sehingga si anak di depan kita ciut dan merasa bersalah. Kita menganggap anak kita akan berubah, itu salah. Itu kekeliruan besar. Kemudian yang ketiga, kita menganggap bahwa kalau kita memaksa anak di kelas ini belajar dengan cara memaksa atau belajar dengan cara kasihan hadiah atau apa gitu, itu akan membuat anak belajar dengan sebaik-baiknya. Itu adalah sebuah ilusi, sebuah mimpi di zaman sekarang. Kenapa? Karena anak yang kita hadapi hari ini kelas 1 sampai 6 itu umurnya ada yang 20 bahkan 15 tahun berbeda dengan kita. Jadi tidak sama. Kemudian yang ketiga, kita menganggap bahwa kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa berhak memaksa. Nah itu tadi. Ketika Bapak Ibu di kelas, baik itu dengan ancaman ataupun dengan pujian-pujian, hadiah dan lain sebagainya, maka untuk hari ini itu tidak atau belum sepenuhnya efektif untuk bisa merubah karakter seseorang, karakter peserta.
Oke, Bapak Ibu. Nih. Ini sebuah ilmu yang memang harus kita gali terus. Bahwa setiap kita melakukan sesuatu, tentu ada kontrol. Sebaik-baik kontrol itu adalah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu hari ini melakukan kesalahan, tapi ketika disalahkan oleh orang lain, itu berbeda. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa ketika kita berdiri di depan kelas, di depan anak-anak kita, maka hari ini kita harus memastikan. Kalau saya tentu saya berdiri di depan Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru nanti berdirinya di depan murid-murid Bapak Ibu. Maka saya harus memastikan dan tahu persis bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu pasti ada pendorongnya. Ya. Bapak Ibu sebagai guru, coba sekarang alam bawah sadarnya bawa. Menghayal Bapak Ibu. Bayangkan, Bapak Ibu sebagai guru dengan nanti Bapak Ibu sebagai rekan kerja kepala sekolah. Ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu atau murid kita di kelas melakukan sesuatu, setidaknya ada 3 pendorongnya. Nih. Yang ini yang harus kita paham benar. Yang pertama, pendorong yang pertama yang memungkinkan seseorang melakukan sesuatu itu adalah karena dia takut dihukum, takut dikritik, takut tidak ada teman, takut kalau nanti tidak naik tingkat, takut kalau SKP-nya tidak ditandatangani kepala sekolah terus tidak naik tingkat. Itu pasti ada motivasi itu. Kalau anak di kelas dia mengerjakan PR, mungkin saja dorongannya karena takut kayak dihukum Bapak Ibu guru, karena takut nanti disuruh koyoin, karena takut disuruh mengerjakan lagi soal yang lebih. Itu dorongan siapapun yang ada di muka bumi ini, ketika dia melakukan sesuatu, dorongannya hanya 3. 1, takut hukuman. Yang kedua, saya nggak takut hukuman kok, karena saya nggak pernah melanggar gitu ya. Maka yang kedua adalah karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Itu yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Kenapa Ibu belajar PMM? Kan supaya dapat sertifikat. Kalau dapat sertifikat nanti kan bisa memenuhi kinerja, nilainya bagus. Itu dorongan karena ada sesuatu rindu, penghargaan. Kita tinggal refleksi dalam hidup kita sebagai guru, nanti refleksi peserta didiknya di kelas. Karena ada yang ketiga. Kalau yang kedua itu motivasi ekstrinsik yang keluar dari luar. Jadi kalau nggak ada yang dua itu ngaca dulu ya udah.
sebagai guru bisa menjadikan putra-putri kita yang di depan kelas itu memiliki motivasi intrinsik, bukan karena kita melotot atau bukan karena iming-iming kita, tapi mereka belajar dan melakukan sesuatu di kelas atau di sekolah itu keluar dari hatinya yang terdalam. Maka kalau itu sudah terjadi, goal budaya positif di sekolah itu sudah tercapai. Para sekolah, bagaimana guru-guru di sekolah kami tidak hanya dia terlepas dari perintah, tetapi dia yang bisa membentuk dirinya sendiri. Kalau Bapak Ibu melakukan itu karena ingin dipuji tadi, karena takut oleh kepala sekolah, maka rugi banget dan banget. Begitu ibu datang mengorbankan suami, mengorbankan anak, misalkan meninggalkan anak yang masih kecil, kita pukul 7, tapi karena yang tadi dua itu bukan yang karena intrinsik keyakinan hati bahwa kita kontrak kerjanya sudah dengan Allah kok, bukan dengan kepala sekolah, bukan dengan teman, maka dia ketika datang ke sekolah dengan kesadaran sendiri, melihat temannya yang kesiangan, melihat temannya yang memang datang terlambat, dia tidak akan pernah komen dan usir. Anak yang di kelas, pandangan matanya terbatas, pendengarannya terbatas, tapi anak kita full 24 jam melihat kelakuan kita, dari mulai yang sekecil-kecilnya, yang sebesar-besarnya, dari mulai melototnya, dari mulai tersenyumnya, dari mulai kasih sayangnya, dari mulai ketidakpeduliannya, dari mulai keacuhannya kepada keluarga. Anak memperhatikan, itu anak kita yang di kelas, anak titipan dari orang tua yang lain. Maka goal yang harus kita gali, yang harus kita latih adalah bagaimana kita sempurna di depan guru, istri, suami, dan anak-anak kita yang di rumah. Nah, apa itu disiplin positif? Bapak Ibu di kelas, ini sebagai guru dan sebagai orang tua, sebagai juga yang dipimpin oleh kepala sekolah. 3 posisi itu: posisi orang tua di rumah, posisi guru di sekolah, di kelas, dan di lintas sekolah sebagai teman kerjanya kepala sekolah. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah tadi belajar mengontrol diri, karena kita tidak mungkin bisa mengontrol orang lain. Coba ibu di kelas memaksa anak dengan pelototan kita, apakah itu efektif? Tidak. Kalaupun dia melakukannya tadi terpaksa, karena itu tadi karena dipaksa, dipegang erat-erat oleh dia, tapi ketika melaksanakannya juga dia terpaksa. Tapi dengan disiplin positif adalah bagaimana anak dia bisa mengontrol dirinya sendiri tanpa dikontrol oleh orang lain. Namun tadi yang sebelumnya banyak dalam kondisi-kondisi tertentu untuk menciptakan disiplin sendiri itu, disiplin diri itu tidak serta-merta. Kenapa? Karena jikalau ternyata guru-guru atau peserta didik tidak cakap, terbiasa, bahasa kampung nama ngontrolnya rendah, maka diperlukan power, kekuasaan. Lanjut. Jadi Bapak Ibu, sepertinya kita akan banyak istighfar. Ini Bu,
kebajikan universal. Kita gak berbicara jauh dan saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham untuk apa itu kebajikan itu. Kebajikan itu adalah nilai yang kita yakini. Setiap orang saya yakin dan percaya ini di sini, di hatinya, di pikirannya, di memorinya, nilai kebajikannya itu macam-macam. Ada yang mungkin orientasinya masih materialistik, hanya sebatas materi, duit, naik tingkat, jadi punya jabatan, maka kalau menjadi kepala sekolah seperti itu, langsung ada kepala sekolah, itu disebut ibu kepala sekolah kayak itu bajik. Wajar mungkin dia itu hanya sebatas itu, dia menghargai dirinya itu sebatas duit, sebatas materi. Tapi kebajikan universal ini ketika kita memegang, wah itu yang hebat itu. Kita itu punya kebajikan yang sangat sempurna, yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau yang kita pegang adalah keyakinan kita Quran dan hadis, wah pokoknya mas sempurna dan pasti meliputi yang ini. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi tadi kita sudah paham ya, ada hukuman, ada penghargaan. Itu yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Ada lagi satu nanti restitusi yang akan dibahas oleh Bu Ana. Ya. Yang sebaik-baiknya itu adalah yang restitusi, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan. PR kita mudah-mudahan nanti ketika kita ketemu lagi di kegiatan KKG berikutnya, saling tukar pengalaman. Perjuangan saya di kelas, hukuman dan penghargaan sudah saya kurangi, kemudian saya bangkitkan motivasi intrinsipnya dengan cara seperti ini. Bagaimana di kelas ini? Rasulullah kan sempurnanya contohnya. Kata Rasulullah, kalau anak 7 tahun tidak sholat, maka pukul. Nah, ibu kan salah, harapkan bagaimana? Itu aja semua, cara sapunya jebrot, salah. Ibu telengkap baca hadisnya. Pukul naon tanpa ngulangkeun tangan. Sok ibu ieu ulah bikin ngulangkeun. Si kuna teh ulah bikin ngulang cisok pukul. Artinya bukan pukulan ini. Artinya adalah ajar. Hayu. Ini Ibu, Bapak Ibu, konsentrasi dulu ke sini. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisi hukuman atau konsekuensi. Konten Bu. Contoh hukuman. Anak datang ke sekolah terlambat. Ibu di piwarang lompat 1000 atau 100 keliling lapangan. Teh hukuman Nabi teh tidak boleh dan larangan. Tapi ada konsekuensi dia. Contoh konsekuensi. Anak mengerjakan PR. Ya, nih perbedaan konsekuensi dengan hukuman. Anak tidak mengerjakan PR, ku bapak lari 10 keliling atau 20 keliling lapangan, tambah hukuman. Tengerjakan PR tapi di piwarang lari. Tapi anak tidak mengerjakan PR, kemudian saat istirahat ku ibu di piwarang ngerjakan
Oke, siap. Silakan Bu Anak. Siap? Sudah siap? Mulai. Siap. Go. Nomor 1. Jawab Pak Ganjang sarang Pak. Belas. Ini harus Bapak Ibu pahami ya mengenai hukuman atau konsekuensi. Dan kita sebaik-baik adalah menghindari jangan sampai menghukum anak. Wah, itu bahaya. Ngomong upami para sekolah dan menghukum guru. Gak kebayang ya. Ada yang disampaikan oleh Oke, silakan Bapak Ibu kita lihat. Sudah? Tadi ranking pertama bertatir, ranking kedua Cukra, ranking kedua Mu'aili, ya. Ranking ketiga Mu'aili, Ini mohon dipahami, jangan sampai langkah kita kelirunya di kelas, terutama baik di sekolah juga. Mungkin ada yang kita mengelola sekolah, ya. Oke, kembali ke sini. Mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah ini. Anaknya tak terlambat ke sekolah ini. Anak terlambat ke sekolah. Betul. Kata Bapak Ibu guru kamu sekarang tulis saya tidak akan terlambat lagi 100 kali di buku. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Cek. Nah, Bapak Ibu kembali ke sini. Untuk apa disiplin positif? Nah, ini. Jadi embur di ayeuna di sekolah, tidak ada lagi peraturan, Bu. Jadi lamun aya tata tertib SD Negeri 1 Sodong, can kurikulum merdeka. Peraturan SD Negeri 2 Sodong, can kurikulum merdeka. Nanti sudah tidak ada lagi peraturan. Nah, itu sebab peraturan biasanya dibuat oleh sebelah pihak dan sifatnya bukan dari hati ke hati tadi ya. Nah, nanti di depan oleh anak lebih. Oke, untuk apa ini semua disiplin positif itu adalah untuk menanamkan nilai-nilai menghargai diri lah. Keren. Jadi ibu melakukan sesuatu berdasarkan dari kesadaran diri, kontrol diri, memerintah diri, indah. Jadi raos di sekolah teh tentrem, ayem, tumanina, menyenangkan, bahagia. Goal dari kurikulum merdeka adalah kebahagiaan. Oke, lanjut Bu. Nah, ini. Kembali ke sini Bu, ini yang paling penting terakhir dari saya. Ibu harus sangat paham nih, punten, termasuk saya sebagai kepala sekolah harus paham bahwa ketika seseorang melakukan sesuatu itu ada hal yang mendorongnya tadi. Ada yang dari luar ekstrinsik, hukuman dan juga penghargaan. Ada yang dari dalam, menghargai diri, mempunyai nilai-nilai yang kita pegang. Dan sebaik-baik kita adalah yang mempunyai nilai intrinsik yang hebat yang kuat. Tapi perlu kita sadari bahwa seseorang melakukan itu karena ada kebutuhan. Seseorang akan melakukan hal yang negatif kalau memang semisal kebutuhannya itu harus dilakukan dengan hal negatif. Tetapi ini termasuk Bapak Ibu guru. Jadi ketika ada guru kesiangan,
Dan ini harus paham betul. Bapak Ibu lihat di kelas anak-anak kita, saya sebagai kepala sekolah, lihat guru-guru di mana dia memenuhi kebutuhannya. Satu, bertahan hidup. Maaf, tanpa bapak pinter aku 10 baik 14 pada ngarit ibu sahabat kita 12 maka bujang-bujang itu dia melakukan itu karena ini bertahan hidup. Tapi ya tapi Pak dan Pak yang mana sih ini dengan kayak sembujang oh cerah punya namanya kamu salah. Tapi itu kali kurang kali itu benar hebat oke kepatuhan terhadap peraturan. Oke, ya. Bertahan hidup, ya. Contoh, ayah ulang kali di kelas, betul. Ulang kali di kelas, kan belajar, tinggal di guru nanti. Dia kan melanggar tuh. Kan belajar kan ulang tapi dia melanggar karena kenapa dia melakukan itu? Kalau dia mamnya karena lapar, tadi can mam di bumi kesedepan kali nyari sebelah oke tapi kau mesti ya terus ku anjana di mam sehingga dia melanggar itu karena kebutuhan ingin bertahan hidup. Cuma itu serendah-rendahnya paling rendah. Jadi ada nah, contoh, ibu izin mau ke belakang, benar ke belakang. Nah, ini kita ke belakang kan? Disusul tadi kali dan gue, jajan, tak itu anak dia melakukan pelanggarannya itu karena ini bertahan hidup makanlah salah satunya ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Betul bu? Kasih sayang dan rasa diterima. Contoh, ayah murang kali, ya. Contoh, simbol 5 hiji, tapi yang 5 tadi bu, ya, 5 itu saya nggak berhubungan yang awalnya. Contoh, ayah murang kali di sekolah, pada bulan nate, lamun engkau nyatakan bekal batu sehingga si teman-teman nanti dia jangan ibu si ibu mah yang sampai sama abi jadi uhun jajanan abi ke sana uhun jajanan dia kan melakukan pelanggaran tuh ya tak si guru nanti dia harus meneliti Anjena melakukan pelanggaran itu teh karena kebutuhan apa? Dinalimah ya. Oke, kita harus ikutin. Kunaon bujang, make jeung nyanakan sangu batur. Ibu, bagaimana tuh bekal nyanak sangu, mama tuh masihan bekal dan sebagainya. Itu mah berarti alasannya untuk bertahan hidup. Ayah dia ditaruh, nah itu nyanakan wae sangu batur. Dasar kowe cenah dan bicarakan sumpah gue di situ, gue di situ. Nah, eta mah padahal ayah satu nanti dia punya bekal, tapi resep gitu lawan video, nah itu mah karena kesal. Lalu ayah ditaruh sendiri dia, kunaon bujang eta nyanakan karena ingin memperhatikan guru pan dilaporkan wae kayak guru jadi tak kamu juga kasih. Kemudian ayah anu
supaya ini disiplin positif itu bisa kita tegakkan di kelas kita masing-masing. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nur Fitriana Haris untuk melanjutkan sesi berikutnya, dan jika ada pertanyaan ditampung saja dulu nanti di akhirnya. Terima kasih dari saya, ucapkan sekian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian bermanfaat sehingga maunya adalah bisa diamalkan di kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak dan Ibu? Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Fitriana Haris. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 regional Bandung Barat. Saya kelas 11-20 Jabar dengan fasilitator Ibu Eti Rohayati, dan PP saya atau pengajar praktik itu Ibu dan Istiqomah. Salam kenal untuk kami. Kalau saya bilang salam guru penggerak, jawabnya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergeraknya ini tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bisa ya? Biar semangat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Itu bukan buat ibu semua. Baik, sebelum saya akan melanjutkan diseminasi dari disiplin positif, saya akan membuka ekspresi terlebih dahulu. Bapak Ibu silakan saya minta untuk berpasangan sambil berdiri. Kalau berhasil mengangkat berarti masih konsep. Keesokan harinya, anak tersebut masih melakukan hal yang sama. Bayangkan Bu, seandainya anak itu adalah anak kita. Lihat sosok guru apa yang dia lakukan pada anak tersebut. Lagi-lagi ini sebenarnya kisah nyata. Ada translatornya, dia memang tidak bertanya. Ulurkan tanganmu, dia hanya bilang seperti itu. Keesokan harinya dia bilang lagi. Anak itu untuk mulai hari. Teman-temannya merasa terganggu, kasihan. Ulurkan tanganmu. Baik, seandainya itu anak kita sendiri, bersemangat di sekolah tidak. Suatu saat, seorang guru itu lewat jalan. Ternyata Bapak Ibu, anak itu adalah anak yang berbakti pada orang tua. Ibunya merupakan disabilitas. Ternyata setiap pagi dia harus mengantarkan ibunya ke
betapa menyesal guru tersebut tanpa bertanya terus menghakimi. Dia melihatnya, oh inilah penyebab anak saya, anak didik saya datang terlambat ke sekolah. Dia tetap bersemangat datang ke sekolah meskipun dapat cangkal dari guru tersebut. Karena sudah menjadi kebiasaan. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia menjulurkan tangannya untuk ibu. Lihat, bagaimana kalau seandainya itu anak kita diperlakukan oleh guru seperti itu? Betapa menyesal guru tersebut. Dia memeluk anak dan anak tersebut yang boleh takutkan. Di antara guru-guru gugus 4 Tamanjaya tidak pernah ada yang melakukan hal tersebut. Kalaupun ada, saya minta untuk terus merefleksi diri dan beristighfar sebaik-baiknya dan bertobat kepada Allah SWT. Baiklah, posisi kontrol. Yang pertama adalah kontrol sebagai penghukum. Guru akan selalu berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Jadi ada bulian verbal dan bulian fisik yang terucap dari seorang guru. Guru akan selalu berkata, kalau tidak mau melakukannya, awas ya, mengancam. Rasakan nanti dari saya. Itu adalah kontrol penghukum. Lalu hasilnya apa? Anak akan memberontak ibu dan bapak. Nurut gak kita? Gak akan. Dia akan menyalahkan orang lain dan terus berbohong karena selalu mendapatkan hukuman dari seorang guru. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid akan berkata, biarkan aja, nanti juga marah-marah lagi. Terus efeknya apa? Dia akan terus melakukan kesalahan hal yang sama. Seperti itu. Yang kedua, kontrol membuat orang merasa bersalah. Guru ini akan berceramah terus. Seharusnya kamu tuh gini ya, ibu tuh kecewa sama kamu. Kamu gak lihat apa ibu udah capek. Nah ini adalah kontrol posisi guru yang selalu membuat anak merasa bersalah. Hasilnya, anak ini akan menyembunyikan isi hatinya. Dia menyangkal, berbohong sama guru. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, tapi bukan untuk dirinya, tapi hanya untuk guru. Murid akan berkata, maafkan saya ya benar, ada nggak efek sampingnya? Ada. Anak itu akan merasa rendah diri. Nah, dua hal ini, kontrol penghukum dan membuat orang merasa bersalah adalah identitas gagal. Membentuk anak memiliki identitas gagal. Nah, identitas berhasil ini posisi tengah-tengah. Posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Nah, saya yakin ibu-ibu di sini pasti sudah merasakan 5 hal ini. Ya. Contohnya kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ayolah demi ibu, dan misalnya gitu ya. Terus masa kamu gak mau sih? Nah itu kan ciri-ciri posisi kontrol teman. Nah, hasilnya apa? Anak akan ketergantungan dengan guru. Murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, tapi bukan untuk dirinya, karena dia akan ketergantungan. Nah, murid akan berkata, saya pikir ibu dan bapak teman, ternyata begitu. Nah, tapi dia tidak akan mampu mengontrol dirinya sendiri. Nanti anaknya akan lemah, tidak mandiri, lalu akan bergantung oleh gurunya. Ada juga seorang guru pemantau. Dia selalu menghitung dan mengukur. Coba ada berapa bintang yang didapatkan. Coba ada berapa kali kamu melakukan kesalahan. Ini adalah
kontrol posisi pemantau. Dia selalu bertanya di dalam kelas, apa peraturannya? Ya memang sih berhasil, tapi bukan itu tujuan disiplin positif. Nah, menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi siswa itu kalau nggak ada guru, jadi diri sendiri, karena belum muncul motivasi intrinsik dalam dirinya. Tapi kalau ada gurunya, dapat nilai baru dia menunjukkan yang terbaik. Nah, ini adalah kontrol posisi guru sebagai pemantau. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia kualitas, tapi bukan untuk dirinya sendiri. Nah, dia akan berkata nih, berapa banyak ya bintang yang saya peroleh, berapa halaman ya yang harus saya tulis. Jadi dia akan terus memantau mana nilainya mampu seperti itu. Lalu apa dampaknya? Murid akan menitik beratkan pada konsekuensi dan hukuman. Seperti itu. Nah, ini yang paling baik. Posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Manajer itu artinya kita selalu mengajukan pertanyaan. Mengapa kamu datang terlambat? Mengapa kamu melakukan hal ini? Apa yang kamu ingin perbaiki? Nah, ini adalah kontrol posisi seorang manajer. Dia akan selalu bertanya, apa yang kamu yakini? Dia akan terus menggali motivasi intrinsik dalam diri siswa. Apa yang kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah itu? Terus ditanya, bukan kita yang memaksa. Kamu harus ini, kamu harus itu. Itu adalah posisi sebagai seorang pembuku. Tapi berusaha untuk menjadi posisi kontrol seorang manajer. Nah, nanti hasilnya apa? Pribadi siswa akan kuat karena dikuatkan oleh kebiasaan yang dilakukan oleh guru melalui tadi restitusi. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang restitusi. Selanjutnya, kaitan dengan dunia yang berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang berkualitas. Jadi dia akan berhasil untuk menghadapi berbagai permasalahan di dunia ini. Kemudian murid akan berkata, dia akan berpikir, dia akan menganalisis, dia akan menggali apa ya saya harus memperbaiki keadaan ini, karena terbiasa oleh guru. Ya, ditanya apa yang kamu yakini, apa yang bukan langsung dihukum, bukan langsung dipantau, bukan diiming-imingin dengan reward atau hukuman. Ketika guru sudah membiasakan sebagai kontrol manajer, maka akan timbul motivasi intrinsik tadi. Dia bisa bernalar kritis, apa ya yang harus saya perbaiki, apa ya yang harus saya lakukan di kelas. Selanjutnya dia akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, Bapak dan Ibu, sudahkah di posisi seorang manajer? Coba kita refleksi diri, sudah atau belum? Sudah atau belum? Kita mundur ke posisi pemantau. Sudah pernah melakukan? Sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, jadi menyalahkan peserta didik kita. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Lanjut, sebagai teman pasti saya yakin. Bahkan tadi pas saya datang ada yang kedadaran sama Bu Yusfi. Ini berarti tingkat kenyamanan anak dengan guru tersebut sudah terjadi. Selanjutnya kita akan lihat video posisi kontrol. Contohnya, posisi penghukum. Kita lihat ada anak yang terlambat. Ini adalah guru penghukum. Translate-nya selalu terlambat. kamu selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Ini menyalahkan. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih Ya, kamu. kapok-kapok sih kamu. Sambil marah, tanpa bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Sana keliling lapangan. harus ke lapangan basket, Bu. 2 kali ya. Apa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Jangan main ini.
dari Harus gabungan. bebas. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Anaknya melawan malah ditambah jadi 5 kali. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan Ya, nada posisi penghukum dia selalu menghardik, menunjuk-nunjuk tangannya tiga, lalu membentak dan hukumannya verbal dan fisik. Bahkan tidak jarang mencaci dan memaki anak tersebut. hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika Ya, dapat posisi penghukum. Yang pertama murid jadi pendendam. Karena ya Pak mana? Tidak menyukai guru atau mata pelajaran, jadi sudah hilang motivasi untuk belajar. Oh, guru favorit nasional. Nah, ini guru membuat merasa bersalah. Kita lihat apa yang diucapkan. Ini masih membentuk identitas yang gagal ya. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Nah, biasanya nadanya lebih pelan. Kenapa kamu terlambat? Ya Kamu Tuhan, senang ya Naren. bikin ibu susah ya? Senang ya bikin ibu susah. Terlambat lagi. Nanti Tuh, ibu yang nanti ditegur ibu bapak yang ditegur sama bapak ibu. Kalau sekolah bunyi. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Tuh, gitu ya. Dia selalu menyalahkan murid. Maaf Bu, Udah ditanya belum tadi alasannya? Belum. Biasanya seperti itu. Langsung. Itu sampai 1000 kasta dikeluarkan. Ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa? Ibu harus apa coba? Bedanya ya. Kalau membuat rasa bersalah itu biasanya nadanya agak pelan. Ya sudah, lain kali Kalau jangan yang bikin ibu menghukum susah lagi ya, Nak pasti ya. sama. Dia Tidak akan kuat lagi kalau kamu terus saja terus. membuli. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak Nah, kamu. biasanya menyalahkan orang lain. Sana cepat ke kelas. maaf ya Bu. Maaf. Udah ujung dia berceramah, cepat masuk ke kelas, tidak ada hukuman. Tapi sampai gurunya mengeluarkan undang-undang. berbicara dengan nada tenang. Oke, suara cenderung lembut, tenang. Namun kata-katanya selalu menyalahkan murid. Adakah guru kita yang di sini seperti itu? Oh, kali. Ini mah guru penggerak saya ya. Oke. Orang lain. Iya, betul. Ketika guru Nah, ini mengajar, akan membentuk identitas siswa yang gagal. Dia tidak akan mampu untuk menguatkan dirinya sendiri. Murid akan selalu merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Posisi teman, kita lihat apa yang diucapkan sebagai posisi kontrol guru sebagai teman. Ini berarti dari 5 hari berturut-turut ya kenapa? Nah ini teman bukan Naren, sama ya manggil juga. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Sudah jam berapa sayang? Berangkat lagi ya sayang? Saya panggil sayang gitu ya. Iya Bu, saya habis lambat. Itu biasanya sudah mulai menanyakan alasan. Kayaknya. Jadi saya cuma. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat Ini lagi. larinya lebih Bikin kencang senang lagi ibu. ya. Biar yang terlambat lagi. Bisa kan? Bikin senang ibu dong. Bisa nggak? Bisa lah. Ya sudah masuk kelas, ibu beresin Kamu di sana. ini Nah, ada-ada ini saja. akan membentuk karakter anak yang ketergantungan sama guru. Dia tidak akan muncul disiplin positif dalam diri. nada suara Sama bu ini ada sih. Nah, gitu ya. Jadi dianggap enteng. Suara guru akan ramah, cenderung berselera untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, akrab, gitu ya. Identitasnya sukses nih, terkendali. Namun Tapi perlu ingat, diingat karena ini masih tidak ada motivasi internal dalam diri. maka ada Murid faktor akan yang berperan dari bergantung kepada gurunya, terus murid tidak mandiri dan bisa absennya, berpikir. sehingga di lain waktu murid bisa Nanti berperilaku suatu saat dia akan berperilaku baik, kalau gurunya nggak ada, dia berperilaku buruk aja seperti itu. Dan bahkan tidak jarang anak, kayaknya sama guru itu kan nggak diomelin. Gitu. Akhirnya tidak terjadi tuh disiplin positif yang kita harapkan dari pertemuan ini. Nah, selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Naren,
Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Kita ditanya alasannya ya, Bu. Naren Udah sudah tahu tahu belum konsekuensinya ditanya seperti itu? Paham, Bu. Ditanya Saya apa harus peraturannya? tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Katanya konsekuensinya kalau terlambat, nanti jam istirahatnya di kelas 20 menit. Pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk Ini ketertinggalan nanti kamu, ya. ketika guru sebagai pemantau harus terus memantau siswanya. Benar nggak dia nggak istirahat selama 20 menit? Nah, motivasi internalnya tertentu nggak? Tidak, boleh dulu. Tapi memang sukses barangkali. murid berdasarkan Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Dia akan menggali wajah yang datar. apa keyakinan apa konsekuensinya. Lalu harus terus memantau. Sudah benar belum sesuai dengan konsekuensi. Nah ini yang paling baik. Posisi control manager yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kita lihat. Naren, Ini bukan yang dia karena jauh jawabannya. Ini saya yakin guru sifat namanya nanti akan seperti ini semua. Maaf, Bu. Saya terlambat. iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang Kalau kita sebagai posisi control manager kita akan bertanya Menghargai diri keyakinan sekolah apa yang kamu yakini. Dia akan menjawab, jangan dulu kita yang jawab. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Iya, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Jadi yang mengingatkan saya adalah kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm. Segera saya lakukan. Jadi Naren akan setel alarm baru besok pagi. Dan Bagaimana cara kamu memperbaiki hal-hal ada yang memperbaiki dan tindakan lanjutnya refleksinya yang mungkin perlu akan harus dilakukan ditanyakan dan dipantau. agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Solusinya bukan datang dari guru, tapi datangnya dari siswa. Sekarang kamu perlu kembali ke Kamu menyelesaikan ini siswa berdoa. Saya akan tidur lebih cepat. Saya akan bangun lebih Posisi manajer pagi. adalah posisi kontrol yang Posisi manajer, seorang manajer itu netral, tidak emosional. Nanti akan tercipta identitas positif yang berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna. tujuan Guru akan membimbing murid untuk memecahkan masalah tersendiri. Nanti akan timbul problem solving dari diri siswa. Ini akan melatih siswa untuk berpikir kritis. Akhirnya apa? Motivasi internal yang tadi sudah dijelaskan akan terbentuk dengan sendirinya di dalam tubuh siswa. Sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya. ibu dan bapak guru hebat. Sudah paham Bapak dan Ibu? Adegan kelima. Ya, sekarang kita break sebentar. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kontrol posisinya sebagai apa? Namanya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Hukuman perbuatan rasa bersalah. Kita cek ya. Oke, betul sekali membuat orang merasa bersalah. Oke, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menyalahkan, katakan menyalahkan. Sebagai apa ya? Benar melakukannya. Penghukum. Kita lihat betul kan? Betul, penghukum. Oke. Ayolah, kamu bukan demi ibu ya. Ibu udah ngomongin sama kamu sekarang. Betul kan? Betul. Yang keempat, apa kamu bisa mendapatkan stiker di tanda ini? Betul.
kelas ini kelasnya Bu Ina ya? Kelas Bu Ina? Nah, ini saya melihat di pojok ada kesepakatan kelas. Nah, mungkin di sebelah sana ada kesepakatan kelas? Itu belum terlihat ya sama saya. Bapak Ibu ada yang sudah membuat kesepakatan kelas? Belum. Oh iya belum. Berarti hanya ada peraturan kelasnya. Oh iya sebenarnya. Nah, oke. Saya akan menjelaskan apa itu keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar pemerintah mewajibkan memakai helm? Pernah? Kira-kira untuk apa? Keselamatan. Betul. Nah, pemerintah juga menganjurkan memakai peraturan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kira-kira untuk apa? Kesehatan. Oke. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Kira-kira untuk apa? Tadi yang pertama adalah keselamatan, yang kedua kesehatan, yang kedisiplinan. 3 hal ini adalah motivasi internal, nilai kebajikan yang muncul ketika kita meyakini sebuah peraturan. Tapi kalau kita tidak paham dengan peraturan untuk apa dan apa manfaatnya, maka kita akan malas melakukannya. Dekat ngapain sih pakai helm? Ada tuh bapak ke Gunung Halu doang mau habis aja gitu ya. Padahal tujuan pemerintah membuat itu adalah untuk keselamatan. Ketika kita meyakini nilai kebajikan keselamatan, maka kita akan sukarela melakukan peraturan ini, peraturan yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak 3M. Tadi tujuannya untuk kesehatan. Ketika kita meyakini dari hati yang paling terdalam, ini itu untuk manfaatnya untuk diri saya sendiri, supaya saya lebih sehat. Ini membentuk keyakinan dalam diri, motivasi internalnya dalam diri. Bukan karena takut didenda sama pemerintah, bukan karena takut diomelin, bukan takut dihukum. Nah, ketika kita meyakini ini untuk diri kita manfaatnya, maka kita akan melakukan peraturan ini dengan tertib. Maka akan terbentuk disiplin positif di dalam kelas. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan ini? Untuk disiplin, agar bisa memanajemen waktu dengan baik. Kalau kita tidak yakin, datang terlambat ternyata bermanfaat untuk diri kita, besok dalam kelas acara ini di undangan jam 7.30. Nah, keyakinan di dalam diri ibu-ibu sama bapak-bapak ya mungkin berbeda-beda. Ada yang paling juga ngaret, nah itu ya, itu keyakinan yang terbentuk, sudah terbentuk. Tapi kalau keyakinannya beda, saya mau datang tepat waktu biar saya bisa mengikuti yang tertib. Pasti datangnya jam 7.30 sudah mulai, tadi ada bunyinya, ada tuan rumah, itu tuan luar biasa. Sebut tangan untuk bunyinya. Saya datang ke sini jam 7.30 tepat, jadi wah, ya, tanda tangan. Ternyata ada teman-teman yang memiliki motivasi internal yang jauh lebih hebat dari. Nah, ini merupakan diagram lingkaran. Lingkaran itu ideologinya bahwa sesuatu yang tidak pernah terputus. Ya, paling tengah, paling kecil adalah peraturan kelas yang kita temui. Jangan mencontek, tidak boleh datang terlambat, buku harus disampul. Ketika peraturan kelas ini terlaksana, maka akan terbentuk keyakinan kelas. Nanti kita akan membuat keyakinan kelas seperti ini. Bu Ina, bikin keyakinan kelas, apakah ditanya kepada siswa atau langsung? Oke, nanti kita akan membentuk ya. Tapi pada diajukan dulu kan kalau pertanyaan somatik ya. Iya, betul. Nanti kita akan membahas itu ya. Nah, ketika peraturan kelas ini sudah dijalankan, nanti akan terbentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sudah tertib, maka akan terbentuk lingkungan yang positif. Ini sudah sangat baik, Ibu dan Bapak. Gurunya tertib, muridnya tertib, budaya positifnya nanti akan terbentuk. Budaya positif ini akan tertahan lama. Bukan hanya kepala sekolah dunia nama ganti kepala lagi gitu ya. Nah, tetapi berbeda. Kalau sudah terjadinya budaya positif, maka ini akan berjalan terus menerus. Tidak akan pernah terpengaruh kepala sekolahnya
semuanya. Karena budaya ini akan terus dilakukan. Seperti lingkaran ini, tidak akan pernah terputus segala kegiatan. Next. Oke, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang umum. Lalu keyakinan kelas juga merupakan bentuk pernyataan dalam bentuk kalimat positif. Nanti kita akan merubah ya dari kalimat yang biasa diajukan siswa menjadi kalimat yang positif seperti apa. Nanti Bapak dan Ibu, saya harapkan setelah diseminasi ini, Bapak dan Ibu bisa membentuk kesepakatan kelas di sekolah, di kelas, keyakinan kelas. Ya, awalnya memang kesepakatan kelas dulu, karena kesepakatan, ada perbedaannya antara peraturan, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu hanya bersifat memaksa, gitu. Yang membuat hanya satu pihak, yaitu guru. Tapi kalau kesepakatan kelas itu suatu waktu bisa berubah. Kalau saya biasanya kesepakatan kelas, setiap pelajaran matematika kita harus menggunakan apa? Pensil. Apa manfaatnya? Ya Bu, biar ya, karena matematika itu kan ada yang salah tulis, itu lebih mudah. Nah, kalau keyakinan kelas ini yang tadi kita yakini ada nilai kebajikan yang tertanam dalam diri. Jadi muncul motivasi internal. Kalau kita menjalankan sebuah peraturan hanya karena takut guru atau pengen reward, ini tidak akan membentuk disiplin positif. Tapi kalau siswa itu meyakini ada keyakinan kelas yang diyakini dan manfaat untuk dirinya, maka ini akan terbentuk disiplin positif dan akan menghasilkan budaya positif. Ya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan susah-susah ya Bu, Pak, biar anak itu mampu menerapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kalau hanya Bapak dan Ibu yang membuat, maka itu namanya peraturan, bukan lagi kesepakatan kelas. Kita tanya, siswa ingin seperti apa? Nanti akan saya berikan contoh cara pertanyaan formatif untuk anak-anak mampu menghasilkan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini harus terus direfleksi. Sudah belum dijalankan, hasilnya apa oleh guru? Tidak hanya ditempel, selesai aja. Anak-anaknya masih belum disiplin positif. Ini aksi nyatanya yang sudah saya lakukan. Setelah mereka sudah pendapat, dia menyetujui dengan stempel tangan. Nah, mereka akan merasa lebih dihargai oleh guru. Ini pendapat saya. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Baiklah, kita akan praktek ya Ibu dan Bapak. Boleh sediakan pensil. Bagaimana kelas yang baik menurutmu? Nah, anak-anak itu menuliskan. Coba Ibu dan Bapak silakan tulis di buku ya. Nanti saya akan pilih satu persatu. Bagaimana kelas yang baik menurut Ibu dan Bapak? Saya ingin kelas yang tertib. Kalau untuk di SD ini butuh pertanyaan pemantik. Kalau guru hanya bilang, ayo bikin kesepakatan kelas, anak-anak di SD tidak akan paham. Tapi perlu diarahkan oleh guru. Bagaimana kelas yang baik menurutmu? Sudah ditulis? Nah, siapa yang mau? Ibu Lilis, jawabannya Bu Lilis. Di dalam kelas terlihat bersih dan rapi. Oke, di dalam kelas terlihat bersih dan rapi. Kalimat positif dan negatif? Positif ya, karena tidak ada kata tidak dan jangan. Bersih. Yang bersih, rapi, tertib. Bu Suci sama. Itu sehati. Ibu sama ternyata, Masya Allah. Oke. 6 waktu. Baiklah, ini contoh kesepakatan kelas yang sudah saya bikin. Kita bersikap baik dan jujur.
Ditulis di dalam kelas, kita saling menghormati, kita mengucapkan tolong dan terima kasih, disiplin dan berprestasi, kita belajar dan bermain dengan aman, kita gigih dan melakukan yang terbaik. Setujui di stempel sama anaknya. Keyakinan kelas perbedaannya, kita harus tahu nilai kebajikannya. Kayak tadi, semua siswa diharuskan untuk menghormati satu sama lain. Nilai kebajikannya adalah menghormati. Siswa harus datang tepat waktu. Berarti nilai kebajikannya adalah disiplin. Siswa harus berani mengakui kesalahan. Nilai kebajikannya jujur. Tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan atau sampai membuli fisik. Nah, ini adalah saling menghargai dan lain sebagainya. Satu soal terakhir, melaksanakan piket setelah dengan baik Oke. Nah, Bapak Ibu, yang tadi Bapak Ibu ucapkan itu merupakan nilai kebajikan yang harus dipahami dulu oleh siswa, kemudian dia taati, dan dia yakini akan terlaksana dengan baik peraturan di dalam kelas. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Kita sudah membuat kesepakatan kelas tadi nih, ya sudah berapa? Tentunya di kelas akan ada siswa yang melakukan pelanggaran. Bukan lantas seorang guru marah-marah, menghadik, menghukum, menunjuk, tapi kita olah menjadi segitiga restitusi. Kita ambil permasalahannya, kita ambil sisi baiknya, kita gali siswa ini mau nggak memperbaiki diri. Nah, dalam peraturan kelas yang kita bentuk, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti kadang lupa, yang tadinya harus datang terlambat itu biasanya kadang suka melanggar seperti itu. Nah, tugas Bu Nina tidak pernah marah-marah, tapi dia selalu melakukan segitiga restitusi sebelum guru penggerak. Dan ini kayaknya yang Bu Nina lakuin pas saya belajar ini. Nah, ini adalah ini adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bukan justru menghindar, bukan justru menegur karena disalahkan oleh guru ataupun teman, seperti itu. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, restitusi ini tujuannya untuk menebus kesalahan, bukan untuk memaksa ya, tapi untuk belajar dari kesalahan. Maaf ya. Jadi beda nih, untuk menebus kesalahan dan untuk belajar dari kesalahan. Misalnya tadi terlambat, untuk menebus kesalahan lari, untuk menebus kesalahan. Tapi kalau siswa ditanya dengan restitusi, kenapa kamu terlambat? Apa yang akan kamu lakukan untuk kedepannya agar tidak mengulang kesalahan yang sama? Maka siswa ini akan tergali, dia akan belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Ciri restitusi yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Ketika siswa dengan siswa bermasalah atau melanggar peraturan, bertengkar misalnya, maka ini akan terjadi perenggangan hubungan. Nah, dengan restitusi akan merekatkan hubungan, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi ini tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau ada guru, saya mau udah baik-baik, nanyanya, tapi nanyanya gini, besok jangan terlambat ya, datangnya pagi ya, terus kamu tuh harus bangun lebih pagi. Nah, itu tuh namanya tawaran. Ya, ini paksaan, dipaksa. Tapi kalau misalnya siswa ini keluar solusinya dari dia, maka itu disebut dengan restitusi. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik dibandingkan dengan hukuman, pemantau, atau stiker, bintang, dan lain sebagainya. Restitusi adalah cara yang terbaik. Tapi kita tidak memungkiri ya, ada berbagai permasalahan di kelas yang tidak dapat diselesaikan dengan restitusi. Contohnya ketika melakukan tindakan perusakan, bullying, bahkan tindakan
permasalahan yang ada di dalam kelas. Lalu kemudian restitusi ini berfokus pada karakternya, bukan tindakannya. Yang kedelapan, restitusi terfokus pada solusi, ya. Jadi fokusnya pada solusi. Kita menggali siswa bagaimana cara memperbaiki sebuah permasalahan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan dijauhi atau bahkan dihindari. Mari kita bandingkan ya. Kalau kita menyelesaikan permasalahan dengan hukuman, ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau dengan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tapi kalau dengan restitusi merupakan sebuah pilihan. Nah, murid akan tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Kalau dengan konsekuensi, murid tuh tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Tapi dengan restitusi, murid mampu menguatkan dalam jangka waktu yang panjang. Nanti karakternya akan terbentuk, solusi dari dia akan terbentuk, keyakinan yang dia miliki akan muncul, motivasi intrinsiknya, akhirnya disiplin positifnya akan terbentuk. Nah, kalau hukuman, korban akan mendapatkan keadilan. Tadi langsung dihukum, nah, korban merasa mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan karena bisa menyelesaikan bersama. Tapi kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Nanti kita akan praktek restitusi. Kalau hukuman, murid akan tersakiti, tentunya karena hukuman verbal dan fisik. Murid dibuat tidak nyaman kalau dengan konsekuensi. Restitusi itu justru murid akan mendapatkan penguatan. Nah, ini hukuman perilaku pasif dan agresif. Sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Jadi harus terus diajar oleh guru. Makanya kalau muridnya tidak takut, ya udah hukuman ini tidak akan berjalan. Apalagi kalau ada guru yang sudah menerapkan kesepakatan kelas, lalu tidak dilaksanakan konsekuensinya, dia akan merasa gak diapa-apain ini sama guru. Akhirnya apa? Iya, cuek jadi tidak akan terbentuk. Gitu. Konsekuensinya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, ini memerlukan pemantauan dari guru dalam jangka waktu yang panjang. Kalau restitusi, masalah langsung terpecahkan saat itu, selesai. Ya, murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi masalahnya langsung selesai. Selanjutnya, ya, restitusi. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa dalam dirinya, bagaimana cara mereka menghadapi sebuah permasalahan, bagaimana memperlakukan orang lain, dan bagaimana yang mereka inginkan, seperti itu. Tahapan restitusi, ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kalau menstabilkan identitas, biasanya siswa akan diajak. Nanti kita praktek ya, ibu ceritanya jadi gurunya, saya jadi muridnya. Biasanya saat menstabilkan identitas, terlontar kalimat seperti ini: tidak apa-apa melakukan kesalahan. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Mengapa kamu melakukan kesalahan ini? Biasanya ditanya seperti itu. Nah, validasi tindakan yang salah. Biasanya ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Kira-kira benar atau salah? Nah, gitu ya. Kemudian, bagaimana solusinya? Ketika menanyakan keyakinan, oh iya, kamu ada tidak peraturan keyakinan kelas yang dilanggar di kelas ini? Oh iya Bu, saya melanggar saling menghormati antar teman. Oh iya betul. Kamu yakin itu? Sudah meyakini di dalam hati? Iya Bu, saya yakin. Jadi posisi yang tadi yang menanyakan keyakinan. Lalu setelah iya Bu, saya yakin. Lalu bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah? Ini tahap menanyakan keyakinan. Next. Kasus kita belajar. Seorang siswa tidak berada di kelas ketika pembelajaran berlangsung. Ternyata setelah ditelusuri, siswa tersebut berada di kantin ketika jam pelajaran. Mari
praktek? Ya, masih rakyat. Jadi tadi ya, langkah yang pertama restitusi, memanggil siswa yang melakukan pelanggaran, ya, mendekati, kalau bisa menepuk pundak sebelah kanan, dirangkul seperti itu. Kemudian mengkonfirmasi tindakannya adalah sebuah kesalahan, seperti itu. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan alasannya, kenapa kamu di kantin? Saya seperti itu. Tidak langsung, ayo, 5 kali, katanya gitu ya. Saya itu pusing lah dari mana. Lalu menanyakan keyakinan. Kamu ingat nggak kesepakatan atau keyakinan kelas di kelas kita? Ingat Bu, ya, kamu sudah melanggar apa? Disiplin Bu. Oh betul. Kamu yakin bisa meyakinkan hal ini? Iya Bu, saya yakin. Kamu mau berubah tidak? Iya Bu, saya mau berubah. Bagaimana cara kamu berubah? Saya akan belajar dengan tertib di kelas. Nah, terus digali oleh guru pertanyaan-pertanyaan yang bersama. Nah tadi ya, oke Ibu, kita praktek saja langsung. Kita perhatikan ya, segitiga restitusi ketika menghadapi seorang murid yang bermasalah di dalam kelas. Guru tidak boleh menggunakan posisi kontrol pembuku, tapi kontrol seorang manajer. Nah hari ini saya dan Bu Dina akan praktek segitiga restitusi yang dapat Bapak dan Ibu contohkan. Soleh, pintar, saya apa nak? Ibu, saya lapar. Bukannya sekarang lagi belajar? Sudah latihan istirahat ya? Kenapa kamu melakukan seperti ini? Saya lagi tapi kamu masih ingat kan yang ikut kelas kita? Kalau di kelas itu kita harus disiplin untuk belajar dengan tertib, Ibu. Oh iya, sekarang kamu sudah melaksanakan keyakinan kelas itu belum? Belum Ibu, belum sepenuhnya. Oke, kami merasa bahwa ini sudah melanggar peraturan keyakinan kelas. Sudah Ibu, ya. Terus apa yang akan kamu lakukan sesudah ini? Saya harus belajar dengan tertib di kelas. Kalau saya lapar, saya harus makan tadi sebelum berangkat sekolah, Ibu. Terus pintar. Mamanya ada di rumah? Ada Ibu di Bekasi. Masih ada di rumah ya? Udah sarapan tadi? Enggak Ibu, saya belum sarapan. Apa ya? Sekarang masuk lagi ke kelas. Terima kasih sudah maafkan saya ya Ibu. Seperti itu ya. Jangan langsung ditarik. Atau ikut. Ini adalah contoh guru penggerak yang sudah memahami restitusi. Jadi anak itu dirangkul, ditanyakan validitasnya, gitu ya, kemudian menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, betul tidak kamu melakukan hal ini. Ini ciri-ciri kalimatnya. Nanti ibu bapak bisa mengadopsi ya. Ini harus selalu mengatakan biar anaknya itu percaya diri. Ya, tidak apa-apa. Semua manusia pasti melakukan kesalahan. Itu kalimat itu. Nanti anak-anak boleh ya. Berarti ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Katakan itu. Ketika orang yang bersalah mendengar itu, maka dia merasa saya tidak sendiri melakukan kesalahan. Saya adalah manusia yang tidak sempurna, seperti itu. Nah, nanti kalimat yang kedua yang Bapak Ibu bisa praktekkan. Tanya. Kamu pasti punya alasan ini kan? Kamu punya alasan melakukan hal ini kan? Apa yang penting bagi kamu?
kamu boleh, misalnya yang berantem nih, kamu boleh menjaga sikap itu, tapi tambahkan dengan yang baru, misalnya lebih sabar. Kan suka ada yang gelut ya, nggak boleh kita langsung, nggak boleh kayak gitu, tapi kita harus berusaha untuk memvalidasi tindakannya. Oh iya, ibu juga kalau diperlakukan seperti itu pasti akan marah. Tapi coba deh, ada nggak tindakan lain yang bisa kamu lakukan? Oh iya bu, mungkin saya harus lebih sabar gitu. Kalau suami saya mau bilang, saya mau tidur dulu gitu. Untuk menghindari perdebatan gitu ya. Nanti dia akan muncul solusi-solusi dalam dia. Ini kalimat-kalimat yang bisa Bapak Ibu praktekkan. Nyanyinya sama ya. Nah, setelah itu kita menanyakan keyakinan tadi Bu Nina ya. Apa keyakinan yang sudah kamu langgar? Ini Bu gitu ya. Kira-kira apa yang bisa diperbaiki seperti itu? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa nanti? Nanti kan akan muncul motivasi intrinsik. Dia akan senang mengeluarkan pendapatnya. Oh guru kan malah mendengarkan saya, bukan menghardik saya. Nah, ini tujuan dari segitiga restitusi. Ya, terima kasih itu saja. Rekan-rekan saya semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat